wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sudarwanto. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Begini, saya akan mengajak Pak Wanto untuk berbincang-bincang mengenai supervisi yang akan kita lakukan di hari Senin. Oke, siap. Oke, monggo. Ya, begini Pak, untuk persiapan supervisi akademik, apa yang sudah Pak Wanto siapkan untuk hari Senin itu? Tentunya yang pertama yang perlu saya siapkan adalah RPP, terus tahan ajar, LKPD, rencana evaluasi, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Ya, baik. Berarti sudah hampir 100% ya Pak ya persiapannya? Insya Allah 90 lah ke atas, 90%. Sekarang tujuan dari Pak Darwanto melakukan pembelajaran ini apa? Untuk hari Senin itu pada materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 terdiri dari 2 mapel yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Untuk PKN-nya tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan diberikan gambar dan video tentang hidup rukun, siswa dapat menganalisis perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Untuk yang bahasa Indonesianya, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks dengan benar. Berarti tujuannya itu agar anak-anak itu tahu ya Pak, mana yang termasuk penerapan sila ketiga, mana yang kalimat perintah, seperti itu ya Pak tujuannya. Iya. Selama ini itu untuk penerapan contoh sila itu anak-anak agak bingung. Makanya dalam penggunaan perangkat pembelajaran ini ditekankan untuk supaya anak-anak itu bisa tidak bingung. Oh, gambar ini, perilaku ini masuk sila ke yang ini, seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Darwanto ya. Bagus sekali Pak. Kemudian untuk selanjutnya, karakteristik anak-anak di kelas 2 itu bagaimana Pak? Namanya juga masih kelas 2 itu mereka lebih sering bermain, bercerita, bergurau. Walau ada gurunya itu kadang mereka itu sempat untuk bergurau. Begitu Ibu. Oh iya, memang masih kelas 2 ya Pak ya, pasti banyak ceritanya. Nah, kemudian untuk strategi yang Pak Darwanto akan gunakan untuk supervisi hari Senin itu strategi atau model bagaimana? Untuk rencana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian saya kombinasikan dengan metode diskusi. Jadi anak-anak itu berdiskusi supaya mereka bisa menuangkan gagasannya dengan temannya. Sifat bercerita mereka itu bisa diungkapkan seperti itu. Nah, mengeksplor mereka iya. Seperti itu ya Iya, Pak ya. benar. Nah, berarti tujuannya itu ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak Darwanto itu biasanya melakukan strategi apa? Maksudnya begini, agar anak-anak itu mau ke depan, itu biasanya apa yang Pak Wanto lakukan? Oke, dalam pembelajaran besok itu saya menggunakan media kantong Pancasila. Jadi anak-anak itu saya beri gambar, saya kasih kayak seperti wayang itu loh. Saya kasih stick, terus mereka itu membedakan antara ini yang masuk sila ketiga dan ini yang bukan. Kemudian mereka kelompokkan dalam tabel yang masuk sila ketiga itu contohnya apa saja dimasukkan di dalam tabel. Kemudian dalam tabel itu mereka akan memilih satu saja sifat perbuatan yang sesuai dengan perilaku Pancasila kemudian diceritakan. Seperti itu, kreatif sekali Pak idenya ya. Bagus, sangat bagus sekali. Kemudian dengan menerapkan model seperti itu, kira-kira Pak Darwanto itu akan mempunyai kendala apa? Kalau saya kira namanya anak-anak itu proses presentasi.
mereka akan presentasi, kemungkinan mereka itu tidak percaya diri, pasti royoan gitu. Kamu saja Nggak mau, seperti Raya itu nggak ya. mau. Kalau itu saya nanti solusinya saya suruh maju ke depan semuanya aja, kan dalam satu kelompok cuma 4 orang, biar mereka ke depan semua, yang satu saling membantu, yang satu membacakan. Mungkin dalam pembacaan nanti juga anak-anak masih terbata-bata cara penyampaian masih terbata-bata. Soalnya ada sebagian anak itu yang belum bisa membaca dengan benar. Kemudian sehingga mereka yang dari kelompok lain mungkin miskonsepsi dalam menangkap makna apa yang dipresentasikan siswa-siswa kelas 2 tersebut. Jadi masalahnya memang anak-anak namanya juga kelas 2 ya Pak. Iya. Pasti mereka itu ya masih banyak yang belum bisa membaca lancar. Jadi untuk komunikasi ke teman-temannya juga pasti mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kelompok lain. Nah, sekarang Pak Darwanto sudah bisa mengenalinya. Kemudian untuk cara mengatasi masalah tersebut atau mengatasi kekurangan anak-anak tersebut bagaimana? Apa yang Pak Darwanto lakukan? Di sini saya juga berperan sebagai moderator. Nanti apa yang dibacakan anak-anak, jika mereka kan membacanya terbata-bata, kemungkinan anak-anak yang lain nggak bisa menangkap maksud dari itu. Jadi saya akan mengulangnya, saya akan memancing siswa-siswa yang kurang aktif, maksudnya kelompok lain untuk menanggapi yang dibacakan oleh siswa yang sedang berdiskusi sebagai penyaji tadi. Berarti Pak Darwanto akan mengulangi lagi, kemudian juga ikut memancing-mancing peserta didik yang lain untuk ikut menanggapi diskusi tersebut. Ya bagus Pak, bagus sekali. Untuk harapan kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya tidak muluk-muluk, siswa bisa belajar berkarakter Pancasila. Mereka juga bisa menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, gitu saja. Itu saja ya. Ya bagus Pak. Jadi sudah bisa mengetahui apa yang akan Anda lakukan jika akan mengalami hal-hal tersebut. Kemudian untuk yang terakhir ya Pak, pertanyaan yang terakhir yaitu penilaiannya itu yang digunakan untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang Pak Darwanto susun itu tercapai apa tidak, bagaimana caranya? Seperti biasa untuk penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini digunakan untuk melihat anak-anak itu bukan pengetahuan, spiritual sama keterampilan. Ya, jadi penilaian keterampilan sama pengetahuan, kemudian ada sikap juga. Ya. Untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan soal evaluasi, ada 10 soal yang harus mereka kerjakan. Sedangkan untuk keterampilannya berdasarkan unjuk kerja, tampil diskusi teman tadi. Terus untuk sikapnya mereka dalam kelompok itu seperti apa, seperti itu. Ada keterampilan ada sikap sosial dan spiritual yang muncul dari kelompok saat diskusi itu. Ada lembar evaluasi seperti itu. Bagus ya Pak, berarti sudah hampir 100% kalau begitu persiapan untuk hari Senin itu. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya, mau saya ajak berbincang-bincang hari ini. Sami-sami. Sudah Pak ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih seperti kemarin dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Masih mau berbincang-bincang tentang pembelajaran kemarin Pak? Iya, monggo. Ya. Nah langsung saja ya Pak ya. Iya.
dari hasil pembelajaran kemarin yang saya supervisi, itu apa yang dapat Pak Wanto refleksikan untuk hari ini? Tolong dijelaskan ya Pak. Jujur Ibu, pada tahap pendahuluan itu ada satu kegiatan yang hampir terlewatkan, yaitu menyanyikan lagu nasionalis Garuda Pancasila itu Ibu. Saya keburu sampai ke tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran baru tujuannya itu belum, tujuan lagu, menyanyikan lagu itu belum. Jadi saya putar otak, menyanyikan lagu habis ini. Terus anak-anak saya ajak menyanyi, biar anak-anak juga tambah semangat, karena lagu Garuda Pancasila itu bisa memberi semangat anak-anak untuk kegiatan belajar berikutnya. Apakah ada hal lain yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran? Untuk anak kelas 2 kan dalam diskusi masih berupa tahap latihan Ibu. Beda sama dengan kelas-kelas atas, sudah bisa dibagi kelompok, kerjakan gini-gini. Untuk kelas 2 itu masih belum, kita masih perlu pembimbingan. Mereka yang ada yang aktif mengerjakan, ada yang bergurau saja dengan temannya. Kita perlu menanamkan bahwa kerja diskusi ini merupakan kerja kelompok yang harus dipecahkan secara kelompok gitu. Jadi memang ya seperti itu ya Pak, namanya juga solusi. Solusi apa yang akan Bapak ambil mengenai hal tersebut? Untuk mengaktifkan siswa supaya pembelajaran kondusif itu, saya menghubungkan materi dengan contoh-contoh berdasarkan pengalaman mereka sendiri sehari-hari. Jadi anak merasa terpacu, saya seperti ini, berarti apakah saya itu sudah sesuai apa belum, perilaku saya ini benar atau salah, begitu Ibu. Untuk yang masalah diskusi anak-anak kurang aktif itu, saya tekankan, saya beri penekanan bahwa diskusi itu menyelesaikan masalah secara bersama untuk tujuan bersama. Jadi anak-anak harus bekerja sama untuk melakukan pemecahan masalah itu Ibu. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Memang anak-anak itu memang sering diulang-ulang, memberitahunya diulang lagi terus, diulang-ulang. Harus sabar ya Pak ya, memang ya untuk kelas 2. Sudah menjadi tanggung jawab Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Untuk selanjutnya, rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Jawanto susun untuk pembelajaran berikutnya? Untuk rencana tindak lanjut, saya lebih penekanan ke perangkat pembelajar itu saya siapkan terlebih dahulu, saya pelajari matang-matang, kemudian saya praktekkan. Ini tadi itu dalam pencapaian KKM itu, pencapaian tujuan pembelajaran itu ada 3 anak yang belum lulus KKM atau nilainya masih di bawah KKM. Jadi saya adakan kegiatan remedial, dan untuk yang sudah di atas KKM diadakan kegiatan pengayaan seperti itu Ibu. Berarti diadakan remedial dan pengayaan ya Pak. Bagus. Saya suka sekali program-programnya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Mohon maaf selalu mengganggu waktunya. Apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.